terus cari sana cari kemari rezeki, cari harapan terus. Beliau ini semua ini lagi apa nih? Lagi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari makan, tapi sisa makannya dibawa ke lubangnya, dibawa ke markasnya, ke tempatnya, tumpuk-tumpuk roti nanti buat besok, yang kita cukup sebulan kata rajanya. Tenang aja, tapi cari lagi terus keluar. Itu namanya. Janganlah kita seperti itu. Sudah diatur urusan rezeki, ada yang dikeluarkan, ada yang memang harus disimpan. Memang Rasulullah SAW juga menganjurkan atau jangan dimakan semua, jangan disodakokan semua. Itu harus ada simpanan buat besok. Sebab wal tandur nafsum ma qadamat ligodin buat hari besok. Tapi jangan ada rasa mak seperti mak orang-orang pembisnis, orang-orang pengusaha mak semua bisnis urusan apa beliau lakukan mak kita malah kadarnya saja. Jadi tawakul dan al-qaibah teman amlu walisal murad itu tarkul tasbibil kuliah. Cuman ini catatan, artinya tawakal bukan artinya meninggalkan perusahaan bil kuliah dengan kuliah, dengan secara semua pokoknya saya mah udah tawakal saja kepada Allah, pasrah. Tidak akan, sebab Allah sudah memberikan rezeki kepada makhluknya, pasrah diem aja. Ini kalau zikir mah ya, kalau zikir mah diem aja pokoknya. Tiap pagi duduk aja di depan rumah, duduk ngapain mas? Biasa lagi nongkrong gitu, nggak kerja nggak. Kalau itu nggak ada pokoknya duit dong, urusan duit Allah yang ngatur rezeki mah tenang aja saya, jangan. Ini kata Rasulullah SAW, walaisal muradu bitawakul tarkul kasbi, tidak termasuk tawakal yaitu tarkul kasbi, meninggalkan usaha bil kuliah total, pokoknya totalisasi, pegang tasbih aja, duduk di sejadah, zikir aja, tidak usah mikirin anak istri, yang penting nanti rezeki juga Allah yang atur. Keyakinan seperti itu salah kata Rasulullah SAW. Jadi harus apa? Tadi ada harokatul kasbi bil kuliah atau bil bakdi. Harus ada gerak daripada setengah usaha kita, dari gerakan kita untuk mencari fadlah Allah. Wasu'ilal Imam Ahmad radhiyallahu anhu an rajulin jalisa fi baitihi wa qala la amalu syai'an hatta ya'tini rizki. Ketika satu waktu, ini yang diceritakan Imam Ahmad radhiyallahu anhu itu salah satu madhab. Imam Ahmad ini gurunya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ketika satu waktu Imam Ahmad ini ada seorang lelaki duduk di depan rumahnya, an-rajulin jalisa fi baitihi, duduk aja. Fil masjid, satu cerita mah bukan di rumahnya. Jadi habis sholat dia duduk aja di depan masjid. Gitu, sambil melongo aja. Wa qala, kata Imam Ahmad ditanya, la amal syai'an ya rajul, wahai mang, enggak kerja emang? Gitu. Enggak. Hatta ya'tini rizki. Kenapa enggak kerja? Santai aja, saya sudah mendengar pengajian, bahkan di dalam pengajian mengatakan urusan ini jangan bingung, tawakal saja, pasrah. Makanya saya duduk aja di rumah depan rumah. Ntar Allah juga ngirim rezeki. Waduh, kata Imam Ahmad geleng-geleng kepala. Faqala hadza rajulu jahlil ilmi. Kata Imam Ahmad, saudara-saudara, ini contoh adalah seorang laki yang rojul jahlil ilmi, tidak tahu ilmu. Jadi laki-laki yang bodoh tentang ilmu. Jangan begitu. Artinya tawakal ini bukan duduk termenung. Jikalau andai kata bagaimana cerita-cerita seperti itu, bukan itu kata Imam Ahmad. Jadi tawakal itu seperti itu, keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, apalagi yang sudah punya ketetapan kerjaan misalnya. Nah, faqad qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga di dalam hadisnya, Allah menjadikan rizki saya ini tahta rumhi, di bawah rumhi, tumbak saya. Pas dilihat tumbak, mana rizkinya Rasul, nggak ada. Gitu. Di bawah tumbak saya Allah memberikan rizki. Dilihat sahabat, nggak ada. Maksudnya gini, airun hisabun, ini tombak
tongkat, sebab Rasulullah mengatakan ini tongkat manfaatnya buat gembala kambing. Gembala kambing menjaga dari keselamatan kambing, jangan sampai makan tanaman orang dan lain-lainnya, dari hama juga, dari anjing dan lain sebagainya. Nah ini tongkat, asbab namanya. Hoi, awas jangan di situ, kambing kan seperti itu kita. Nanti ada rezeki itu datang, yaitu dari kambing yang kita gembala. Allah memberikan anak ketika lahir, itu rezeki. Jadi alat ini adalah menjadikan sebab, baik itu kalau urusan bisnis, ya alatnya apa? Persentase kita berbicara, pinter itu bicaranya, atau keahlian-keahlian kita masing-masing, itu adalah sebab datangnya rizki, sababun litahsil rizki. Wa muraduhu anna mu'azzama rizki kana minal ghanam. Kata Rasulullah SAW, maksud saya ini adalah bukan di bawah tombak saya, tongkat saya rizki, tetapi ini kana minal gonaim. Jadi ini manfaatnya buat gembala kambing. Kambing ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa faqad kana yakun min jihatin ukhra. Atau bukan ini saja contohnya, kata Rasulullah SAW, banyak sebab-sebab dari menghasilkan rizki dari keahlian kita. Bisa kita cangkul tanah pakai pacul, itu kalian tidak bisa, kita bisa tanam apa saja, insya Allah dari kita yang tanam akan menghasilkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu aja, mudah-mudahan ini belum, masih tinggal 5, masih banyak, masih banyak. Jadi kesimpulannya, para jamaah rahimakumullah, yuk saya mengajak jadi mengaplikasikan makna la ilaha illallah, bukan sekedar kita dohirnya saja. Yuk kita tanamkan di dalam hati rasa pasrah kita, rasa tawakal kita. Pokoknya coba diajar kita pasrah, seluruh urusan pasrahkan kepada Allah. Sudah, di luar itu kita harus mikir, otak, tangan gerak, jalan kaki dan lain-lainnya. Nanti natijah atau buah hasil daripada gerak kita, Allah yang memberikan jalannya atau rizkinya, mendatangkan rizkinya. Itulah kita salah satu sudah mendapatkan gerigi kunci daripada la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan 12 aplikasi ini. Di antaranya kita memang selalu istiqomah dalam melaksanakan kewajiban, baik itu kewajiban tolak ilmu, kewajiban sholat, kewajiban menafkahi keluarga dan lain-lainnya. Ini termasuk aplikasi la ilaha illallah. Bahkan menambahkan nih, Rasulullah SAW menambahkan, barang siapa yang selalu membaca lafaz la ilaha illallah 3 kali saja, dalam 1 kali 24 jam, minimal 3 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan seluruh urusannya dan menghapus dari dosa yang dilakukan hari itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ketika kita sudah sholat, coba isikan lafaz la ilaha illallah, maknanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu. Cukup segitu. Di dalam hati kita gambarkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil hati kita ngomong, pikiran kita, tiada Tuhan yang hak diibadahi kecuali zat Allah Subhanahu. Ulangi 3 kali, ulangi 3 kali. Ini hasil buah daripada 3 kali yang kita baca. Terus maknanya la ma'buda illallah atau la maqsuda illallah. Tidak ada yang dimaksud hanya Allah, tidak ada yang dicintai hanya Allah, tidak ada yang maujud illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali coba ulangi la ma'buda illallah. Kalau tidak bisa bahasa itu, tidak ada Tuhan yang kita sembah dengan hak kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan bermakna, sebab kata jumhur ulama, kalau
la ilaha illallah mudah dibaca, tapi tidak tahu kandungan makna lafaz la ilaha illallah, hanya mendapatkan pahala baca la ilaha illallah, tidak mendapatkan yang lain-lainnya, apalagi kunci surga. Pahala aja saja jumhur ulama meragukan. Beda dengan baca Al-Quran. Al-Quranul Karimah dibaca kita, walaupun tidak tahu kandungan atau makna daripada penjelasan ayat Al-Quran, hanya dibaca saja mendapatkan pahala. Tapi jajal lafaz la ilaha illallah ketika tidak mempunyai kandungan makna, lafaz la ilaha illallah dibaca, ini jumhur ulama mengatakan bahwa ini tidak ada pahala. Itu ikhtilafiyah. Kata satu adalah la ilaha illallah, tapi yang sahih bahwa ini harus wajib kita mengetahui makna la ilaha illallah. Toharo, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Terus apalagi yang untuk batinnya? Tawakal, pasrah, takwid, ridho, terus zuhud, taubat. Apalagi satunya? Zuhud. Kalau dihitung satu-satu mah susah, nggak apa. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau ada salah satu yang kita amalkan dengan secara antar maksud ikhlas, ya Allah memang saya sudah tahu ilmunya, saya pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan, insya Allah ada keringanan di hati kita, lapang dada. Apapun masalahnya, tidak ada yang namanya muncul nafsul amarah, tidak marah-marah, tidak jengkelan, tidak saling debat. Adanya nafsul mutmainnah, semua pasrah baik, tenang baik, santai baik. Mudah-mudahan satu malam ini kita jelaskan tentang tawakal, insya Allah. Yang kedua takwid, yaitu secara global adalah memasrahkan. Asrah juga sama, hampir mirip, cuma ini mah taslimulillah fi jami umurihi, jadi memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami umurihi. Ini makamnya naik. Ini mah kita mau disambung takwid, sebab takwid adanya di makom para aulia Allah, para ulama, para kiai, para ustaz, duduk aja megah ngaji santri, tapi tidak ngurusin apa-apa, takwid pasrah. Tapi rezekinya datang. Ini Imam Abu Hanifah. Nanti insya Allah saya jelaskan kita yaitu tahapan pertama, tingkatan pertama tawakal. Makna levelnya yaitu adalah sifatul percaya diri, pede lah, pede, santai, tenang baik. Seluruh masalah kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan adanya gerak kita usaha dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab itu akan menjadikan sebab datangnya rizki dan lain-lainnya. Rizki itu bukan duit aja, bukan masalah makanan saja, tapi rizki itu banyak. Di antaranya adalah rizki ilmu, rizki anak, rizki keluarga, soleh-solehah, bahagia, sakinah, mawaddah. Itu juga rizki. Tapi yang paling memang di publik, yaitu memang orang kadang suka menuhankan. Kalau tidak ada duit bagaimana? Ini awas. Di dalam tauhid, kalau kita ketergantungan terhadap dolar, terhadap fulus, terhadap duit, ini akan menjadikan salah iktikad. Duit mah hanya sebab saja, hanya sebab saja. Tawakal ini mah adalah yang dimaksud dengan hakikatnya mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan perasaan, yang penting perasaan. Sebab akidah atau tauhid tidak terlihat, maknawi, maknawi. Walaupun kita seperti kayak orang gila terhadap dunia, tapi rasa di hati tidak, itu yang bagus, itu yang kelihatan. Tapi misalnya ngomong, saya tidak butuh dunia, tidak butuh duit, itu salah juga. Sebab kenapa? Sebab itu mah tidak tawakal. Jadi artinya asyairah pertengahan, kita memang butuh terhadap Allah yang namanya duit untuk menjadikan sebab jadi selamatnya, untuk diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
ada salah satu makna daripada tawakal ini kita bisa laksanakan, amalkan. Insya Allah kita hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah kami tawakal kepadamu ya Allah, pasrah, dan mudah-mudahan kami diikut sertakan beserta rombongan-rombongan yang sudah 100% rasa tawakalnya kepadamu ya Allah. Di antaranya itu yaitu minal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wa syuhada wa sholihin wa siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah golongan tawakal yang sempurna. Mudah-mudahan kita diikut sertakan di rombongan beserta beliau menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya wusul ilallah. Setelah wusul ilallah, Allah akan berikan tempat yang sempurna abadan abada, kenikmatan dan lainnya, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun ada beberapa masalah baik di dalam tauhid atau di luar itu seperti fikih dan tasawuf lain-lainnya, mudah-mudahan yuk kita bahas. Kalaupun ada, kalau nggak ada berarti sudah cerdas semua, pintar semua. Yuk silahkan istirahat sambil kita ngobrol masalah ilmu Allah.